Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan Yahya dari Teknologi Rekayasa Internet NPM 257821110. Oke, jadi di sini saya akan eh, mengerjakan tugas dari mata kuliah Network Programming, yaitu dengan Design of Python. Apa sih Design of Python itu? Design of Python itu kayak panduan atau prinsip untuk pemrograman Python. Nah, jadi di Design of Python ini ada 19 prinsip, atau ya bisa dibilang kata-kata mutiara lah. Nah, tapi dia itu sebagai panduan untuk hmm, me- pada pemrograman Python gitu. Contohnya di sini. Dan terus nah, pada Pythonnya ada berapa? Ada 19 prinsip. Kayak butterfly is better ugly, atau expensive is better in impensively. Nah, simple is better than complex. Nah, simple itu kayak lebih baik daripada lebih baik dan kompleks gitu, dan kompleks gitu. Readability counts nih. Nah, pokoknya keindahan itu penting, dan keindahan keindahan itu pokoknya penting, bagus gitu. Oke, keluar ya. Oke. Lalu, nah ini tugasnya. Tugasnya tuh apa? Kita tuh disuruh eh, apa? Memperbaiki program ini dengan menggunakan flag 8 atau pep 8. Nah, ini tugasnya ya. Kita download terlebih dahulu. Nah, kita download. Oke, dia sudah ada di sini. Nah, kita copy saja. Copy, kita masukin di sini. Nah, sudah. Langsung aja kita buka programnya. Nah, ini dia seperti ini. Oh, sorry guys. Nah, kita buka di sini. Nah, ini dia tampilan programnya. Ya, kita akan membenarkannya dengan flag 8. Kita buka cmd. Oke. Nah, kita pastikan di sini kita tuh sudah ada flag 8 ya. Kayak gini. Kita cek terlebih dahulu Python min mp install flag 8. Nah, sini kita sudah terinstall flag 8 di cmd ini. Lalu kita git init. Nah, sudah git init ya. Kita lihat perintah yang terlebih dahulu. Nah, kode program di atas, kode tersebut sengaja disusun dengan beberapa ketidaksesuaian terhadap standar PEP 8. Nah, makanya program di sini tuh nggak sesuai dengan PEP 8, makanya kita disuruh benerin menggunakan flag 8. Nah, panduan praktikum. Jalankan flag 8 pada terminal untuk memindai kode di atas. Mendokumentasikan seluruh daftar pelanggaran. Lakukan perbaikan satu persatu barisan commit. Nah, lalu kita disuruh bikin videonya kan.
Langsung kita eksekusi saja. Nah, sudah kita git ini tadi, kita cek eh, kita cek terlebih dahulu. Sorry. Kita git add dulu ya. Git add kode 4. Nah, sorry. Sudah kita git add ya. Lalu mari kita coba mendeteksi apa saja yang tidak sesuai dengan pipe 8 pada program ini. Dengan m flag 8 itu kode set 4.py. Nah, ini di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ada 9 ada 9 yang tidak sesuai dengan pipe 8 yang sudah dideteksi dengan flag 8. Nah, kita coba di sini ya. Lakukan perbaikan bertahap atomic commit dengan memperbaiki satu persatu baris kode walaupun dalam baris kode terhadap beberapa pelanggaran. Nah, jadi kita lihat kesalahan pada yang sudah dimunculkan pada flag 8 terlebih dahulu. Nah, di sini ada ketentuan yang ini tuh buat menentukan barisnya dan ini untuk menentukan kolomnya. Nah, pada flag pertama itu ada pada baris pertama dan di kolom ke-12. Nah, kita lihat di sini ini ada kolom, ini ada baris. Kita lihat di kolom ke-12. Nah, kolom 11. Kesalahannya ada missing white space after comma. Nah, di setelah koma ini itu seharusnya ada spasi atau space agar agar lebih rapi. Nah, seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Jangan lupa di save. Nah, baru kita git add dulu. Nah, baru kita git commit. Nah, pesannya ini kita dari commit pertama, commit 1. Nah, itu menambahkan spasi setelah koma pada baris pertama. Oke, nah ini pesan untuk komit pertama, yaitu menambahkan spasi setelah koma pada baris pertama atau pada baris ke-1 boleh. Kita enter. Nah, sudah berhasil ya. Lalu kita cek flag 8-nya lagi. Nah, di sini sudah hilang ya baris pertama. Bahwasannya yang tadinya ada 9, ini sudah tinggal 8. Karena sudah kita perbaiki yang missing white after comma. Oke. Setelah itu kita perbaiki flag 8 yang selanjutnya. Itu ada compression. The truth should be count if the or if count. Nah, itulah. Nah, jadi di sini tuh
ada true. Nah, yang sebenarnya ya nggak terlalu kompleks gitu, nggak terlalu kompleks dia, terlalu apa ya, nggak simpel karena kan pada Zen of Python ya, itu ada namanya simple is better than complex. Nah, makanya ini kita hapus saja. Oke. Nah, yang baru sudah kita hapus ya, kita save jangan lupa. Baru kita git add. Add, baru kita git commit. Nah, ini ada di commit kedua. Kita tambah pesannya memperbaiki kesalahan pada baris kedua. Oke, seperti itu ya. Pesannya memperbaiki kesalahan pada baris kedua. Oke, kita enter. Sudah. Lalu kita cek pada flag 8-nya. Nah, di sini sudah 2 terhapus. Kenapa? Karena kan yang ini itu missing white space around operator. Karena tadi itu ada 2 operator, makanya harusnya itu ditambahin spasi, tapi tidak. Nah, karena operator dengan true-nya sudah kita hapus, maka eh, maka 2 otomatis ini juga terhapus. Oke, selanjutnya ada ada kesalahan pada baris ketiga dan di kolom 13. Nah, di sini ada missing with white space around operator. Nah, di sekitar operatornya harusnya ada spasi. Karena kenapa sih hal kecil itu aja harus detail banget dengan Python? Karena Python itu readability apa tadi? Ada di salah satu prinsipnya. Coba kita searching terlebih dahulu ya. The Zen of Python. Nah, readability account. Nah, itu tuh kayak keterbacaan itu penting. Nah, agar bisa ini dibaca itu biar lebih enak dan gampang dibaca oleh manusia, oleh mata manusia. Karena mata manusia itu kan identik dengan kemanjaan indah gitu. Nah, hanya kita tambahkan, aduh, maaf, kita tambahkan space di sekeliling operator ini. Nah, kita save, lalu kita add ya, kita git add. Nah, baru kita git commit. Pesannya ini sudah pada komit ke komit ketiga ya, komit ketiga. Pesannya menambahkan oh ya, menambahkan spasi di sekeliling operator. Nah, dah. Oke, berhasil. Langsung kita cek flagnya lagi. Nah, sudah tidak ada ya. Missing white space around operator. Nah, ini udah nggak ada lagi, sudah kita benerin. Nah, selanjutnya
kode set. Oh, yes. Itu ada pada di baris ke-7. Baris ke-7 di apa nih? Di kolom pertama. Nah, ini. Nah, seharusnya setelah setelah ini, setelah def function atau definisi function definition di setelah ini itu seharusnya ada dua space di eh, harusnya ada dua space gitu biar enak dibaca. Kembali lagi seperti readability account gitu. Kebacaan itu penting karena sekali lagi yang membaca itu manusia, kita yang membaca. Kalau program masih bisa membaca ini, tapi kan agar manusia lebih nyaman membacanya, nah kan ada yang namanya PEP 8, yaitu di salah satu prinsipnya ada readability account. Nah, kita tambahkan satu blank atau satu space lagi. Oke, langsung hmm, kita save ya. Langsung kita save, langsung kita git add. Git add, lalu kita git commit. Ini ada di sebentar, ada di commit keempat ya, commit keempat. Nah, pesannya menambahkan blank blank atau enter lah, enter eh, atau space lah, space setelah def fungsi pada baris ke-7. So, setelah itu kita cek lagi dengan kelapan. Nah, sudah nggak ada ya, sudah nggak ada. Setelah itu mari kita lihat kesalahan tab selanjutnya. Itu ada pada baris ke-8. Baris ke-8 di missing space around operator. Nah, kayak tadi missing space around operator yang kayak di sini tadi tuh. Bahwasannya di sekeliling operator itu harus ada namanya space atau spasi. Nah, tambahin spasi, kita save, lalu kita git add, lalu kita git commit. Ini sudah commit yang kelima. Aduh, sorry. Menambahkan space di sekeliling operator. Nah, ini kita sudah di commit yang kelima. Kita enter, lalu kita cek flagnya dulu. Nah, sudah tinggal 3 ya. Selanjutnya ada di baris ke-8. Baris ke-8 ada di missing with space around enggak. Sorry, missing with white space after comma. Nah, di sini ada 2 ya. Itu ada di kolom ke-7 dan di kolom 9.
Nah, itu ada di sini. Ini kolom 7 ya. Kolom 7 dan ini kolom 9. Nah, kita tambahkan eh, space ya. Space. Seperti ini. Nah, jangan lupa save. Oke, kita git add dulu. Nah, baru kita commit. Kita sudah pada di commit 6. Nah, ini kita menambahkan hmm, space setelah koma pada baris ke-8. Oke, ini ya kita ada di commit 6. Oke, lalu langsung kita flag. Nah, tinggal satu kesalahan lagi, yaitu ada di baris ke-9. Baris ke-9 di setelah di baris 9 ada di kolom 16. Nah, di sini itu kita spasi setelah koma karena kan missing page space after koma. Nah, kita kasih koma, kita kasih space, kita save. Setelah kita save, baru kita git commit. Sorry, kita git add. Nah, sudah kita git add, lalu kita git commit ya. Ini kita sudah di commit ke 7. Ini sama aja, menambahkan spasi setelah koma pada baris ke-9. Terus kita ubah commit ke berapa ini? Commit ke 7. Nah, setelah itu baru kita cek lagi pakai. Nah, sudah tuntas. Bahwasanya kode kita yang ini sudah sesuai dengan aturan pada PEP 8. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya, setelah seluruh pelanggaran flag 8 teratasi, tambahkan docstring pada level modul pada fungsi. Pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc dan melalui informasi berikut secara sistematis. Nah, jadi kita di sini disuruh menambahkan dokumentasi pada programnya. Seperti ini ya. Yang pertama kita suruh menambahkan nama file. Oke. Nama file ya. Sorry. Nama file kode set 4 PY. Nah, ini nama file kita. Oke, lanjut. Terus kita di sini sudah menambahkan tujuan program. Nah, kita tambahkan saja tujuan program. Tujuan
Tujuan programnya yaitu mengembalikan suatu tersebut positif dan parameternya A bernilai benar. Sorry, true atau benar ya. Nah, jika salah maka akan bernilai oke, panjangan ya. Di sini potong ya. Nah, nah, tujuan programnya mengembalikan kuadrat suatu bilangan tersebut positif dan parameternya A bernilai true. Jika tidak, maka dia akan bernilai 0 gitu ya guys ya. Terus di sini fitur utama. Nah, sini kita suruh menambahkan fitur-fitur yang ada di program. Kan? Fitur utama. Nah, itu mendefinisikan fungsikal itu yang ini ya. Selanjutnya menggunakan percabangan atau if ya, yang kita pakai tadi nih. Oke, setelah itu menghitung kuadrat bilangan dengan menggunakan operasi perpanjangan operasi nah, selanjutnya kita tuh menggunakan juga struktur list. Nah, setelah itu menampilkan hasil menggunakan print. Oke, setelah fiturnya lalu kita tambahkan identitas penulis dan tanggal pembaruan terakhir. Oke, identitas. Nah, identitasnya itu nama Rizky Kurniawan ya, NPM saya 25782
Oke, setelah itu kita menambahkan tanggal pembaruan terakhir. Tanggal pembaruan terakhir. Oke. Sini kita di tanggal hari Rabu tanggal 11 Maret 2026. Hari Rabu hari hari Rabu tanggal 2 tanggal 11 Maret 2026. Nah, oke, sudah kita tambahkan dokumentasi modul. Selanjutnya dokumentasi fungsi. Nah, di dokumentasi fungsi ini ada deskripsi fungsional dan rincian parameter. Rincian parameter itu ada serta tipe data, ada tipe datanya, terus nilai kembalian dan contoh pemanggilan fungsinya. Oke, langsung saja kita tambahkan di sini. Sorry. Nah, oke, kita tambahkan dokumentasi fungsionalitas terlebih dahulu. Aduh. Hmm. Dokumentasi fungsionalitas. Nah, aduh. Nah, itu sorry, deskripsi fungsionalitasnya. Deskripsi. Nah, itu mengembalikan kuadrat dari B jika A bernilai true dan B lebih lebih besar dari 0. Oke. Nah, langsung kita tambahkan rincian parameternya. Sorry. Kita ada rincian parameter. Rincian parameter. Nah, pertama itu ada bol itu bol dan integer ya.
Nah, ini menentukan apakah perhitungan dilakukan atau tidak. Oke, nah sudah kita melakukan rincian parameternya. Selanjutnya dengan menambahkan nilai kembalian. Oke, nilai kembali ini dipenuhin aja kali ya. Nah, nilai kembalian itu ada integer atau float. Sorry, kuadrat dari B jika A true, sorry, jika A true dan B lebih dari 0. Nah, selain itu, nah, integer dan float itu kuadrat dari bilangan B jika A benar dan B lebih dari 0 gitu. Selain itu ya 0. Oke, selanjutnya itu ada contoh pemanggilan fungsi. Nah, kita di sini akan buat contoh pemanggilan fungsi. Contoh pemanggilan fungsi. Nah, contoh pemanggilan fungsi itu seperti ini. Hmm, ini aja. Gini aja. X sorry sama dengan kurung siku ya, itu 1,2 dan min 3. Mana min 3? Nah, nanti seperti ini. Ini contoh untuk kita memanggil fungsinya ya. True. X kurung siku 2. Nah, seperti ini contoh pemanggilan fungsinya. Dan ini bakal keluar output 0. Oke, seperti itu. Nah, sudah selesai kita untuk menaruh deskripsi pada ini, pada program kita. Langsung kita save saja ya.
Setelah itu, nah, seperti yang di sini, setelah seluruh pelanggaran teratasi, tambahkan docstring pada level modul dan fungsi. Pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc. Oke. Hmm, Nah, oke, kita save terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita akan, aduh, begini, jadi save. Nah, jadi kita di sini akan ngecek kalau sudah bisa terdeteksi dengan PyDoc. PyDoc kode, kita sebut file kita kode apa? Kode set 4. Nah, sedikit catatannya guys ya. Bahwasannya tidak perlu ditambahkan PY karena PyDoc tidak akan membaca PY-nya. Cukup cukup seperti ini aja. Python PyDoc dengan nama file kita. Oke. Nah, sini sudah terbaca ya dengan PyDoc. Ini ada name, nama file kita itu ini kode set py. Nah, deskripsinya, aduh sorry, deskripsinya tujuan program ini sudah masuk semua dan pembaruan pada Rabu 11 Maret 2006. Nah, ini ada fungsinya, deskripsi fungsinya ini ada seperti ini, sudah masuk semua. Oke. Nah, selanjutnya mahasiswa wajib menulis jawaban pertanyaan berikut dengan logbook. Oke. Merekam video. Nah, mungkin oh, pengumpulan pada program. Nah, ini mungkin eh, di luar video akan saya kumpulkan beserta laporan dan link playlistnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya, mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu. Sekian, saya Rizky Kurniawan Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.